Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan bicara mengenai isu yang terjadi pada Andric threshold. Nah, Andric threshold ini adalah suatu kriteria yang dipakai pada saat kita mengevaluasi skala peringkat, khususnya ketika kita menggunakan rating scale model atau partial credit model. Nah, kita akan menggunakan Andric threshold ini untuk menilai apakah rating yang kita gunakan itu bisa dipahami oleh responden atau tidak, atau ratingnya itu berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, ada semacam isu dalam Andric threshold. Nanti akan saya demonstrasikan apa isu yang terjadi itu. Nah, di sini saya punya data seperti ini. Nah, ada data seperti ini teman-teman. Lalu kemudian ini data fiktif ya. Ini data saya buat saja untuk memberikan contoh mengenai isu pada Andric threshold tersebut. Jadi ini datanya, saya tutup. Nah, lalu kita buka WinStep. Nah, kita akan impor data tadi. Mana tadi datanya? Itu hanya bentuknya CS file sepertinya. Oke. Ini data sampel. Oke. Ini person, ini saya cut saja. Saya masukkan ke sini person variable. Oke, itemnya dimasukkan ke cut item respon variable pasti. Oke, construct is the file. Kita tulis saja data output save. Oke, sudah jadi notepad-nya. Tutup. Kita import lagi data output. Tekan enter 2 kali. Oke, sudah. Nah, untuk melihat Andric threshold output tables, kita pilih yang ini, rating partial credit scale, yang biasa kita gunakan untuk mengevaluasi apakah skala yang kita gunakan itu berfungsi dengan baik atau tidak, atau mudah dipahami oleh responden atau tidak. Nah, kita biasanya menggunakan ini. Ya, ini cuma satu. Sepertinya saya keliru, saya tutup lagi. Oke, jadi isu ini terjadi, ya, isu Andric threshold ini terjadi pada saat kita menggunakan partial credit model. Jadi kita bukan menggunakan rating scale model, tapi kita menggunakan partial credit model. Nah, pada saat kita menggunakan partial credit model ini, isu Andric threshold ini sering terjadi, ya, Oke, karena data yang tadi saya simpan itu bentuknya adalah rating scale, ya, maka kita akan ubah data ini menjadi partial credit model, sehingga nanti setiap item itu memiliki jenis rating yang berbeda, ya, Ada yang mungkin ratingnya 3, ada item yang mungkin ratingnya 4, ya. Nah, sehingga di sini, di comment ini, di coding ini kita ubah, ya. Di grup ini, ya, saya hilangkan tanda titik tanda yang di sini, tanda titik dan koma ini, ya, tanda titik koma ini saya hapus saja, supaya nanti ini bentuknya jadi partial credit model. Save, tutup. Nah, lalu kemudian saya import. Nah, sekarang kita ke rating partial credit scale. Kita buka. Nah, di sini kita lihat pengevaluasiannya itu untuk setiap item. Karena setiap item ini kan, kalau dalam partial credit model itu kan setiap item itu memiliki skala yang berbeda-beda, ya. Bisa jadi di item 1 mungkin skalanya 3, di item 2 skalanya 4. Jadi itu yang disebut dengan partial credit model. Skalanya itu berbeda-beda, ya. Berbeda dengan rating scale model. Kalau rating scale model itu kan semua item itu memiliki skala yang sama, ya. Kalau misalnya skalanya itu dari sangat setuju sampai dari sangat tidak setuju sampai sangat
setuju itu 5 skala, maka untuk semua item itu sama 5 skala. Tetapi kalau partial credit model itu setiap item itu memiliki skala yang berbeda-beda, tidak sama. Bisa jadi item 1 dan 2 itu skalanya sama, tetapi item 3-nya skalanya beda, item 4 skalanya beda, itu bisa terjadi. Nah ini teman-teman lihat, ini setiap item, ini ada item 1, itu ini dia punya undict thresholdnya sendiri, lalu punya grafik kurvanya sendiri, lalu item 2 juga grafik sendiri, item 3 juga grafiknya sendiri, item 4 juga grafiknya sendiri, lalu item 5 juga grafiknya sendiri. Mari kita lihat satu persatu. Item 1 itu kita lihat pada undict thresholdnya. Nah, undict thresholdnya ini non minus 24 lalu plus 24 ya. Kita lihat ini adalah grafik ya, kurvanya ini. Lalu kita ke item nomor 2. Nah, item nomor 2 itu undict thresholdnya non minus 24 plus 24. Kalau kita perhatikan undict threshold antara item 1 dan item 2 ya, sama teman-teman, sama ini ya, non minus 24 plus 24. Item 2 non minus 24 plus 24. Lalu kita lihat kurvanya sama. Kalau teman-teman lihat kurvanya sama. Nih, kurvanya mereka sama. Nah, apabila kita menggunakan undict threshold, misalnya ada isu seperti ini ya, ada dalam partial credit model itu ada 2 item itu memiliki undict threshold yang semua nilainya sama. Lalu kemudian ininya apa namanya, kurva normalnya juga sama. Lalu menghasilkan kesimpulan bahwa item 1 dan 2 ini skalanya itu bagus ya. Kita simpulkan bahwa skalanya bagus, skalanya mudah dipahami. Hanya dilihat dari undict threshold ini. Nah, apakah benar kalau 2 item ini itu adalah item yang bagus? Ternyata tidak. Kalau kita hanya melihat dari undict thresholdnya, kita bisa mengatakan bahwa 2 item ini bagus ya, skalanya bagus, skalanya mudah dipahami kalau kita hanya lihat dari undict threshold. Nah, tetapi coba kita lihat item 1 dan item 2 ini itu memiliki perbedaan pada observed average dan juga infit sama outfitnya. Mari kita perhatikan. Di item 1 kita lihat observed average-nya itu diawali dengan 0,91, kemudian dia menurun menjadi minus 21, menurun lagi menjadi minus 0,86. Padahal seharusnya di observed average ini nilainya itu meningkat secara sistematis dari atas ke bawah. Sedangkan yang terjadi di item 1 itu nilainya itu menurun gitu. Nilainya itu menurun dari atas ke bawah, itu nilainya menurun, bukan malah meningkat. Berarti ada masalah di skala pada item 1 ini ya. Itu bermasalah sebenarnya karena nilai observed average-nya itu meningkat walaupun di undict threshold-nya bagus ya, di undict threshold-nya bagus. Lalu kita lihat infit sama outfit-nya. Kita lihat infit sama outfit-nya itu kalau kita perhatikan itu tidak fit. Kita lihat ini outfit-nya 4,19, 0,03, 3,26. Ini infitnya ini tidak bagus. Sehingga bisa kita katakan skala ini sebenarnya tidak berfungsi dengan baik. Walaupun undict threshold-nya itu bagus sama dengan item 2. Nah, kita lihat perbedaan di item 2. Di item 2 observed average-nya itu minus 86, lalu kemudian meningkat menjadi minus 21, lalu kemudian meningkat menjadi 0,91. Nah, itu teman-teman. Nah, dia meningkat. Lalu infit outfitnya juga kita lihat itu fit sebenarnya. Dia fit ini sebenarnya. Dia fit ya. Dia fit karena kalau kita
Kalau kita menggunakan nilai misalnya 0,4 sampai 1, 0,4 sampai 2 misalnya, maka ini fit gitu. Atau misalnya dari 0 sampai 2, ini fit sebenarnya. Nah, ini tidak fit karena nilainya 3 ini. Nah, jadi nilai infit sama outfit itu dari 0 sampai 2 sebenarnya. Nah, ini dia tidak fit ini. Sehingga bisa kita katakan walaupun nilai Andrik threshold antara item 1 dan item 2 ini sama, ya sama nilainya, tetapi ada perbedaan di observed average sama infit outfitnya. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Nah, saya akan buka skalogram. Kita lihat mengapa ini bisa terjadi. Mengapa di item 1 dan item 2 itu Andrik thresholdnya nilainya sama, tetapi mereka berbeda di observed average sama infit outfitnya. Mari kita lihat item 1 dan item 2. Ini item 1 dan item 2, kita lihat item 1 itu merupakan item yang lebih mudah dibanding item 2. Tetapi mari kita lihat ya, item 1 itu dia tidak bekerja sesuai dengan kemampuan dari personnya. Kita lihat person nomor 1 ini ya, dia itu menjawab soal nomor 1 itu salah. Person nomor 2 ya, ini 0, ini kan 0, dia menjawab 0. Person nomor 2 menjawab 1, menjawab dengan diberikan skor 1. Person nomor 3 dia menjawab dan diberikan skor 2. Nah, item 1 itu tidak bekerja dengan baik sesuai dengan kemampuan person, makanya dia tidak fit. Seharusnya person nomor 1 ini mendapat nilai yang lebih, mendapat skor yang lebih tinggi dibanding person nomor 2 dan 3 di item 1. Tetapi justru sebaliknya, person nomor 1 ini sebagai person dengan kemampuan paling tinggi justru mendapat nilai yang lebih kecil dibanding person nomor 2 dan nomor 3. Nah, sehingga item 1 ini tidak fit karena tidak sesuai dengan kemampuan personnya. Berbeda dengan item 2. Item 2 dia bekerja sesuai dengan kemampuan personnya. Nah, person nomor 1 itu mendapatkan nilai 2, person nomor 2 mendapatkan nilai 1, person nomor 3 mendapatkan nilai 0. Nah, sehingga item nomor 2 ini bekerja dengan baik ya. Bekerja dengan baik atau bisa dikatakan fit lah ini, item nomor 2 ini. Nah, inilah yang menyebabkan Andrik thresholdnya di item 1 dan item 2 ini walaupun sama nilainya ya, tetapi berbeda dalam hal observed average-nya dan infit outfit-nya. Nah, di mana item 1 ini bisa kita katakan dia tidak skalanya itu tidak bekerja dengan baik ya, karena skalanya ini tidak bekerja sesuai dengan kemampuan personnya. Sedangkan item nomor 2 itu bekerja dengan baik karena skalanya itu bekerja sesuai dengan kemampuan personnya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, demikian saja diskusi kali ini, semoga bermanfaat.